Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim berpotensi banjir besar dalam beberapa hari ke depan. Peringatan serupa juga dikeluarkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN yang memprediksi banjir besar akan melanda sebagian wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sepanjang hari ini menyebabkan sejumlah permukiman terendam banjir. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN bahkan memprediksi hujan ekstrim berpotensi banjir besar tak hanya akan terjadi di DKI Jakarta, namun bisa meluas di daerah penyangga ibu kota seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi pada tanggal 19 hingga 20 Februari mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, pemerintah DKI langsung memeriksa kesiapan Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta setelah BMKG memprediksi ibu kota diguyur hujan lebat hingga akhir pekan ini. Riza menyatakan peringatan dini bencana harus dihadapi dengan tenang dan bijak. Tadi saya sudah melihat kesiapan BPBD terkait logistik yang dibutuhkan, mulai dari pompa sampai parasit, perahu, ban, kebutuhan bayi pengungsi, ya, mulai dari selimut sampai tikar, sampai kebutuhan minum, air mineral, susu, bahkan kebutuhan pampers, kebutuhan bayi sudah siap, ya. Makanan siap saji juga sudah siap. Memang harus kita hadapi dengan bijak, ya, dengan tenang, sabar, kita bersinergi positif, berkolaborasi, ya. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan ekstrim di Pulau Jawa pada tanggal 18 hingga 19 Februari mendatang. Dari data BMKG, 6 provinsi di Pulau Jawa yang berstatus siaga banjir adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selain 6 provinsi tersebut, BMKG menyatakan 16 provinsi berstatus waspada banjir, yaitu Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Sebelumnya cuaca ekstrim turut memicu longsor di Nganjuk, Jawa Timur hingga menyebabkan 13 orang meninggal dunia dan 6 orang masih hilang. Peringatan dan himbauan akan cuaca ekstrim perlu direspon serius demi mencegah bencana. Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, dari data World Bank, Indonesia sebagai salah satu dari 35 negara di dunia dengan tingkat risiko bencana alam tertinggi di dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa yang akan terjadi pada 19 dan 20 Februari 2021 dan bagaimana kesiapan wilayah yang berpotensi dilanda hujan ekstrim dalam 2 hari ke depan termasuk di DKI Jakarta. Kita bahas bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kemudian juga ada Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, dan Erma Yuli Hastini, peneliti di Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer LAPAN, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Selamat malam, Bapak. Ya, saya ke Ibu. Iya, saya ke Bu Erma Yuli Hastin dulu. Bu Erma, bisa mendengar saya? Baik. Ya, Bu Erma, ini peringatan yang disampaikan oleh LAPAN. Biasanya kami mendengar dari BMKG, tapi kali ini dari LAPAN. 19 dan 20 Februari 2021, waspada banjir besar karena cuaca ekstrim di Jabodetabek. Bisa dijelaskan? Baik, sebenarnya yang kami lakukan adalah mendukung, mensupport apa yang telah dirilis oleh BMKG berkaitan dengan peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan sekitar 2 hari lalu tentang tanggal 18 dan 19 Februari. Hanya saja kami memberikan spesifikasi pada wilayah yang berkaitan dengan fenomena ekstrim. Karena definisi ekstrim yang kami kaji, yang kami fokus untuk menyampaikannya adalah berkaitan dengan yang pertama timing hujan. Timing hujan yang ekstrim secara statistik, kalau dilihat dari ekstrim itu sendiri, itu adalah kejadian yang sangat langka, yang secara
persentil atau kejadian frekuensinya itu kurang dari 5% atau bahkan kurang dari 1%. Nah, kaitannya apa dengan ekstrim ini adalah bahwa akan terjadi fenomena hujan dini hari yang intensitasnya melebihi 10 mm per jam dalam waktu sekitar 7 jam. Jadi konsentrasi kami adalah mengenai fenomena langka ini, fenomena ekstrim yang berkaitan dengan hujan dini hari, dan ini dimulai startnya dari Jakarta. Dini hari nanti ya? Dari Cilegon ya, dari Cilegon. Dari Cilegon kemudian menyebar begitu. Mengapa kemudian kita melihat ini merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai karena konsentrasi maksimum hujannya tidak berada di laut. Biasanya ada di laut. Gitu ya. Ini di darat ini ya? mendekat ke darat. Oke, saya mau konfirmasi Bu Erma. Konsentrasi maksimal ada di Betul. darat begitu. Iya, ini logikanya Mas. Tapi saya ingin konfirmasi bahwa Anda katakan dini hari, maksudnya dini hari nanti pada tanggal 19 Februari 2021 dini hari? Tengah malam nanti. Jadi dimulai dari jam 22, 23, kemudian 0 sampai jam 5 pagi. Itu maksimum. Hujan maksimum terjadi di darat dan menyebar secara luas menuju ke wilayah timur. Ini yang menjadi concern dan perhatian kami. Oleh karena itu kami menyampaikan ini dalam rangka mendukung early warning system yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh BMKG. Nanti saya akan bicara soal ini ke depan, tapi sementara saya akan ke Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bung Ahmad Riza Patria. Pak Wagub, sudah bersama kami? Iya, sudah. Suaranya kurang jelas nih. Oke. Sudah jelas sekarang? Baik. Mungkin diperbaiki dulu Pak Wagub, nggak apa-apa. Saya ingin tanya sekaligus kemudian Pak Wagub sudah bisa mendengar saya. Pak Wagub, sudah ada early warning ya, peringatan awal yang kemudian disampaikan oleh Lapan juga BMKG. Dini hari nanti cuaca ekstrim, hujan lebat ya, dengan intensitas yang luas dan juga panjang. Apakah Provinsi DKI Jakarta, Pemprov sudah menerima informasi soal ini? Karena hari ini kita mendengar juga bahwa ada banjir di beberapa titik, misalnya di Tebet, Kalibata misalnya. Ya, jelas ya. Jadi yang pertama ya, sebelum kita mengantisipasi debit air yang tinggi, curah hujan yang tinggi, memang berbagai program pengendalian banjir kita lakukan. Seperti juga tahun-tahun sebelumnya ada program normalisasi kali, naturalisasi sungai, kemudian pompa, penyiapan pompa, bahkan selain pompa stasioner kita juga menyiapkan pompa mobile, tambah lagi pompa underpass. Kemudian juga ada sumur resapan, drainase vertikal, banyak sekali program yang kita buat dan kita siapkan, dan ada beberapa terobosan, diantaranya adalah kita mengoptimalisasikan pengerukan sungai, waduk, situ, dan embung. Kemudian juga membuat terobosan codetan-codetan. Kemudian yang ketiga terobosan lain adalah membuat olakan-olakan. Di samping tentu program yang rutin adalah membersihkan selokan, gorong-gorong, dan sebagainya. Berbagai program kita lakukan ya. Termasuk yang paling penting adalah terus kita memastikan seluruh warga Jakarta agar tidak membuang sampah, kemudian membersihkan lingkungan. Dan kami sendiri selain melakukan program-program pencegahan seperti itu, meningkatkan daya tampung air, kami juga menyiapkan kesiapan apabila terjadi banjir atau genangan. Di antara menyiapkan tempat-tempat pengungsian, logistik, kesiapan tim dan aparat. Bahkan tadi saya ngecek kembali, sebelumnya juga sudah ada apel siaga kesiapan banjir, kesiapan musim hujan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi kami sudah bersiap, namun memang hujan dengan debit yang tinggi, curah yang tinggi, ini kan tidak bisa diabaikan. Termasuk hari ini Pak Wagub, Anda mengatakan seperti itu, karena hari ini misalnya ada laporan di Komplek DPR, misalnya di Kalibata, kemudian di Tebet juga, ini kemudian terjadi banjir. Tadi beberapa kali kami juga memantau dari lokasi. Ya betul sekali, memang ada beberapa titik-titik di DKI Jakarta yang datarannya rendah, kita tahu Jakarta dataran yang rendah, dan ada di sini bahkan lebih rendah ya, disebabkan oleh banyak hal ya. Di antaranya ada satu daerah yang jadi seperti seperti kubangan begitu. Kenapa? Karena dulu daerah tersebut pernah digali, tanahnya dibawa ke Senayan sekarang yang jadi Gelora itu,
tanahnya diambil dari satu daerah di Jakarta Selatan. Di daerah mana itu Pak Wagub? Ya, di sekitar Kalibata. Oh, Nah, itu contoh. Jadi memang Jakarta ini selain rendah, banyak juga galian-galian dan sebagainya. Jadi itulah yang harus kita terima. Nah, ke depan memang nanti kita akan carikan solusinya. Di antaranya bisa saja di daerah tersebut nanti kita relokasi warganya, kemudian kita bangun rumah susun vertikal atau rusunawi. Prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan program-program pencegahan, penanganan, dan pengendalian. Tapi sekali lagi yang penting masyarakat bisa melihat dari tahun ke tahun hingga hari ini jumlah genangan semakin sedikit, tingginya genangan semakin rendah, jumlah pengungsi semakin berkurang, dan jumlah korban jiwa juga semakin berkurang. Itu artinya apa? Itu artinya program daripada pencegahan dan pengendalian banjir cukup baik dan berhasil di DKI. Pak Wagub, ada catatan, ada data mungkin hari ini ada berapa titik genangan air di Jakarta? Ya, kalau hari ini titik genangan itu sampai pukul 18 itu ada di Jakarta Selatan, ya. Ada pengungsi ada 10 kakak atau 37 jiwa, itu letaknya di Kelurahan Kuningan Barat. Ya. Kalau genangan lain Jakarta Barat ada 1 RW dan 4 RT, genangannya hampir 40 cm. Penyebabnya curah hujan yang tinggi sedang ditangani oleh Dinas Sumber Daya Air dan PPSU. Di Jakarta Timur ada di daerah Rawa Halim, ya. Luapan air Rawa Halim itu tidak ada pengungsi dan tinggi genangan sampai 30 cm. Di RW ada 4 RW dan 5 RT. Total ada 19 RT yang masih tergenang, tapi tingginya relatif sampai 30, 40, 50 cm. Tapi secara berangsur kita akan tangani dan insya Allah dalam waktu beberapa jam ke depan, sebagaimana hari-hari sebelumnya dia akan surut atau turun. Ya, meskipun nanti ada prediksi dini hari nanti mulai dari pukul 00 kemudian sampai pagi sampai subuh dan kemudian lanjut seharian itu akan ada curah hujan yang ekstrim 10 mm per jam. Jadi kalau dikalikan berapa jam nanti itu akan luar biasa. Ini prediksinya, mudah-mudahan tidak terjadi sebesar itu. Tapi bagaimana kemudian antisipasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat saat ini sudah ada tadi katakan 19 RT yang tergenang. Nanti malam akan ada prediksi di mana ada curah hujan yang ekstrim. Yang pertama tentu program yang saya sebutkan di awal terus dilaksanakan. Tentu program dilaksanakan belum berdampak signifikan dalam 1-2 hari ke depan, ya. Tapi terus kita lakukan setiap harinya program dari bulan-bulan bahkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, memang 2 hari ke depan prediksinya sangat tinggi, berpotensi terjadi genangan, bahkan banjir di beberapa titik. Tentu tugas kita bersama, kami sudah punya call center, Pusdatin, kami sudah juga menyiapkan buku panduan, berbagai logistik, dan tempat-tempat pengungsian juga sudah disiapkan di beberapa titik di daerah-daerah yang berpotensi banjir. Nah, untuk itu kami minta dukungan kerjasama masyarakat untuk waspada, hati-hati kalau kita khawatir terjadi banjir justru di malam hari ketika kita sedang tidur pulang. Kami juga sudah punya program early warning dan sebagainya. Petugas kami, jajaran kami dari tingkat provinsi sampai kelurahan RT RW sudah juga siap dan bersiaga. Tim kami didukung juga TNI Polri sudah bersiaga. Memang ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian banjir secara bersama-sama. Jadi malam ini selama 2 hari ke depan ini banyak dalam tanda kutip patroli dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke sejumlah titik-titik yang rawan banjir. Pak Wagub, saya konfirmasi soal ini. Ya, pasti sekali. Jadi tugas kami melakukan patroli, pencegahan, penanganan, melihat dulu perkembangan, jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik selalu pakai pantau. Kami sudah punya sistem monitoring yang terintegrasi, terpadu secara baik, dan early warning juga sudah siap. Bahkan sampai di setiap kelurahan kami punya alat deteksi curah hujan dan sebagainya. Pompa-pompa air juga sudah disiagakan dan tidak ada yang mati misalnya? Sudah, semua pompa air ada 467 pompa air sudah kami siapkan, termasuk pompa underpass, pompa mobile juga siap diarahkan ke titik-titik yang terjadi luapan atau banjir. Petugas kami 24 jam bersiaga
di tempat masing-masing, di posko masing-masing. Jadi kami selalu memantau perkembangan termasuk tingginya katulampa, potensi terjadinya banjir bandang atau banjir kiriman, termasuk rob, banjir dari laut, semuanya kita upayakan, kita antisipasi. Tapi sekali lagi masyarakat harus bersiap karena menurut ramalan memang 2 hari ke depan terjadi hujan yang ekstrim dibandingkan hari-hari atau minggu atau bulan-bulan sebelumnya. Baik, ikhtiar dilakukan. Petugas juga kemudian patroli 24 jam selama beberapa hari ini yang kemudian diprediksi akan terjadi curah hujan yang ekstrim. Tentu ini kita tidak berharap ada cuaca ekstrim yang kemudian lebih dari apa yang kemudian diperkirakan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi semua sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan tidak ada yang signifikan yang bisa membuat bencana yang kemudian membuat pengungsi yang lebih besar misalnya, mudah-mudahan tidak ada. Terima kasih Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bung Ahmad Riza Patria telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kita akan lanjutkan informasi berikutnya bersama dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Apa yang sesungguhnya terjadi? Sesaat lagi, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.